Saya dengar Mas Yun mau berangkat ke Kalteng lagi nih minggu depan. Nah, ada teman saya di sana mungkin kenal juga nih sama Chani Kalaweit ya. Oh iya. Nah, sebelum ketemu sama Chani Kalaweit, kita lihat dulu yuk rekamannya Chani seperti apa. Statementnya berikut ini. Saya marah tidak hanya karena anak saya kena isbah, seperti ratusan anak lain. Saya marah tidak hanya karena ribuan orang sesak napas dan menangis sambil berdoa dapat melihat matahari lagi. Saya marah tidak hanya karena alam dan hutan Kalimantan dihancurkan. Bapak Presiden, saya marah karena semua penderitaan ini dibuat demi industri minyak kelapa sawit. Saya marah karena itu kelapa sawit. Itu tadi benar kan? Habis kebakaran terbitlah kelapa sawit. Ini orang Perancis ya, pernah tinggal di Thailand, kemudian cinta Indonesia, sudah sekian tahun jadi orang Indonesia. Masa kita malu dong Mas, orang dari jauh aja sampai rela untuk meluangkan waktunya ya, sama seperti Anda, sama seperti Bu Rini tadi, itu berjuang untuk orang Indonesia. Bener nggak itu karena kelapa sawit Mas? Sebagian. Sebagiannya lagi? Sebagiannya lagi sawit kelapa. Hutan tanaman industri. HTI. Ya. Berarti yang punya izin HTI itu yang bertanggung jawab dong. Iya, itu mereka juga harus bertanggung jawab. Anda ke mereka nggak untuk ngasih tahu? Oh iya. Tidak? Oh iya. Terus responnya? Iya. Oh ya, mereka selalu berkilah bahwa api itu datang dari luar konsesi mereka gitu. Ini kok kayak nggak ini ya, nggak selesai karena bicara ayam dan telur, ya kan? Mana duluan ayam atau telur duluan? Tapi yang ingin kita tekankan adalah setiap pemegang konsesi, entah itu HTI, logging ataupun kelapa sawit, apapun yang terjadi di dalam konsesinya adalah tanggung jawab mereka. Tapi mereka nggak mau tanggung jawab. Saat ini kelihatannya seperti itu. Jadi, tetapi hukumnya ngomong bahwa mengatakan bahwa mereka harus tanggung jawab. Jadi ya mereka harus tanggung jawab. Makanya si Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan sejumlah panjang daftar perusahaan yang disangkakan terlibat kebakaran hutan ini. Mas, saya bacain nih. Ini ada Pergub Kalteng nomor 52 tahun 2008. Itu ya sampai ketua RT aja punya wewenang loh untuk memberikan izin pembakaran lahan secara kumulatif maksimal 1 hektar. Ketua RT loh bisa. Ya, camat itu sampai 5 hektar, lurah itu sampai 2 hektar. Itu soal pembakaran lahan loh itu. Itu artinya kan semua orang ya, birokrat kita itu bisa untuk memberikan izin seperti itu. Anda nggak berusaha untuk mendobrak regulasi. Ya. Izinnya ada gitu loh. Ya, itu adalah salah satu izin yang kontradiktif atau bertentangan dengan yang berlaku di tingkat nasional. Karena yang di tingkat nasional itu sebenarnya Mas, itu menerapkan zero burning policy. Artinya sama sekali nol pembakaran. Nggak boleh ada pembakaran sama sekali dalam konteks pembukaan lahan. Ya. Tapi kan lebih mahal ya kalau nggak bakar ya. Betul, membakar lebih murah. Tapi Mas, saya ingat loh tadi, ini kan perlu hujan 5 jam, sementara hujan terdekat katanya Januari begitu kan? Begitu. Nah kalau sampai Januari nggak hujan-hujan setiap hari 5 jam, lah pemerintah sekarang sudah habis katanya MM-an gitu untuk melakukan upaya, itu sia-sia dong? Iya, artinya ya memang saat sampai sekarang pun BNPB masih berusaha untuk menyemai hujan. Bukan menyemai cinta ya. Dan itu juga cukup mahal. Tapi belum berhasil. belum ada hasilnya karena memang prasyarat untuk terjadinya hujan itu belum memenuhi. Iya, kalau hujan buatan nggak bisa sampai 5 jam gitu ya. Iya. Ya, itu hanya Tuhan yang bisa menurunkan hujan 5 jam. Sementara itu kita masih akan terus menyaksikan orang-orang yang jatuh jadi korban karena asap. Betul. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Greenpeace dan teman-teman khususnya buat korban asap ini? Iya, kita membangun solidaritas juga dengan teman-teman di tingkat lokal. Kemudian juga secara individual juga sama seperti yang Ibu Rini tadi lakukan. Kita menyebarkan mulai dari petisi sampai
ajakan untuk salah satunya menuntut pemerintah. Menuntut Class itu action. caranya gimana? Oh, class action. Iya. Jadi kepo nih sebenarnya. Ngomong-ngomong soal kepo, dengar-dengar Mas Yun ada bikin kepo-kepoan begitu. Maksudnya apa sih? Kepo apa tuh? Coba. Betul. Kepo baik. Kepo itu baik ya? Iya, kepo itu baik. Coba kita lihat deh. Itu sudah ada nih. Ya. Ini benar kan? Kepo Betul. hutan selamatkan yang tersisa. Kayak Bu Rini aja tadi kan suka kepo katanya. Ternyata Anda juga kepo ya. Ini cerita dong Mas Yun, ini maksudnya apa? Iya, ini kita juga ingin mengajak bahwa ke publik untuk mendesak dengan mengisi petisi untuk mendesak pemerintah juga lebih transparan. Kenapa 18 tahun ini kebakaran terjadi berulang setiap tahun dan tidak ada pelajaran yang dipetik dari situ? Tinggal kelas mulu ya. Betul. Dan ya kalau 18 tahun akhirnya jadi tua sendiri. Ya iya, masih di kelas yang sama terus gitu kan, temannya udah lulus semua. Maksudnya negara-negara lain kan belajar dari pengalaman, masa kita enggak gitu kan? Ya. Nah terus keponya itu Nah, buat keponya siapa? itu adalah mendorong pemerintah untuk lebih transparan, karena dengan lebih transparan paling tidak kita selangkah lebih maju untuk memberantas korupsi. Dengan semua yang transparan, korupsi bisa satu langkah dicegah gitu. Sehingga tidak harus pemerintah tidak harus menyembunyikan siapa-siapa pembakar lahan, perusahaan yang mana yang terlibat, konsesinya di mana saja gitu, berapa luasan yang terbakar. Yang seperti itu pemerintah harus transparan. Open dong ya. Iya, betul. Nah kalau bicara soal open, soal keterbukaan hati, kan kuliahnya dulu kehutanan kan? Betul. Di UGM? Iya. Jogja? Iya. Ya, aku ya Jogja ya Mas. Sama gitu. Cocok jadi dalang loh Mas. Tapi jangan pakai jas gitu. Pakai beskap gitu kan. Kan ngomong-ngomong satu alumni dengan Mr. Joko Widodo gitu kan. Betul. Kakak kelas itu. Satu angkatan, kakak kelas ya. Oh beda ya. Ini lebih tua dia, Mas. Oh iya, makanya dia jadi presiden duluan Ya, gitu kan. betul. Nah, bisa ngomong apa sama kakak kelas yang sama-sama alumni kehutanan UGM biar urusan hutan ini juga bisa beres gitu? Ya, saya kira dalam kebijakan yang saat ini lebih mengedepankan pembangunan ekonomi, itu juga harus lebih mengingat dan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan, sehingga apa yang didapat waktu kuliah dulu Pak Jokowi di kehutanan itu bisa diterapkan. Mungkin dosennya udah beda kali Mas. Untuk menjaga hutan kita masih sama. Masih sama ya. Oke Mas Yun, tetap sehat ya. Betul. Karena orang-orang seperti Anda, kemudian seperti Bu Rini tadi itu dibutuhkan oleh bangsa ini. Jadi Anda ini sebenarnya sama seperti Bu Rini tadi adalah pahlawan sejati. Tidak perlu gelar, tidak perlu SK, ya, tidak perlu penyematan bintang, tapi Anda harus terus berjuang. Ya, Mas Yun, terima kasih. Mudah-mudahan sukses dan salam buat teman-teman Greenpeace yang sekarang masih di lapangan, tetap berjuang untuk hutan dan alam Indonesia. Sampai ketemu lagi ya Mas Yun ya. Thank you Mas Yun dan juga pemirsa. Oh iya saya lupa. Tadi sama Bu Rini udah selfie, sekarang kita selfie lagi ya. Nah, ini bukti bahwa saya sudah ketemu dengan pejuang hutan Greenpeace. 1, 2. Oke. Mas Yun, thank you, sukses buat Mas Yun dan pemirsa. Jangan lupa bahwa hutan, alam dan seisinya yang kita miliki di bumi Nusantara yang indah luar biasa ini adalah hak milik dari anak cucu kita, bukan warisan dari nenek moyang kita. Sampai jumpa lagi dalam DK Show edisi yang berikutnya. Saya Dodi The Kaiser, DK. Sampai jumpa.